Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam di tempat teman-teman. Masih dari kita di konten dapur ngapain aja teman-teman. Kali ini kita balik lagi ke dapur ya. Bikin nasi goreng nih mumpung ada sisa nasi dingin yang sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Cuma sepiring tapi sayang banget kalau misalnya dianggurin. Lebih baik kita manfaatin mumpung ada telur di dapur. Terus ada stok bawang merah, bawang putih. Dan ada rawit, ya udah kita bikin nasi goreng spesial. Pakai telur, nggak usah pakai kecap. Ya kayak ginilah kalau nasi goreng itu emang makanan sejuta umat. Yang praktis, yang resepnya gampang banget dan semua orang pasti bisa masak. Tinggal diceplokin telur aja udah wangi banget ini aromanya teman-teman. Nggak usah profesional banget masaknya, cuma gosreng-gosreng bentar doang. Ini Mang Ucup lagi bikin konten nih untuk sarapan pagi ini karena hari ini si Cece emang pergi ke Bandung untuk ngurusin beberapa administrasi surat-surat dokumen kita yang belum beres teman-teman. Udah nasinya masuk, udah telurnya masuk, tinggal tambahin nih dengan lada bubuk yang lumayan ekstra. Banyak lah kalau misalnya Mang Ucup emang suka banget lada bubuk. Terus kaldu bubuk jangan lupa pakainya totole kaldu jamur, nggak terlalu asin, ada sensasi sedikit gurih tapi nggak terlalu pekat, cukup kayak gini aja nih. Dan jangan lupa yang terakhir kita masukin rawitannya, nggak banyak cuma 3 ataupun 4 rawit yang kita iris tipis-tipis udah cukup untuk sarapan pagi ini teman-teman. Udah hampir 4 hari ataupun 5 hari nggak bikin konten di dapur ngapain aja teman-teman. Sebetulnya ada konten yang masih diedit tapi belum kita tayangin. Dan mungkin akan kita tayangin hari ini nih. Kita sarapan dulu sebelum ngedit konten berikutnya. Karena lumayan agak panjang kontennya, Mang Ucup pengen sarapan dulu untuk ngisi tenaga. Biar ada semangat untuk ngisi suara ataupun ngedubbing lagi teman-teman. Karena selama ini kan vlognya itu subtitle banget ya. Jadi pengen balik lagi ke dubbingan nih. Makan dulu, sarapan dulu, nasi goreng itu nggak akan lengkap kalau misalnya tanpa kerupuk kampung yang ada di warung-warung sekitar ataupun warung-warung di sekitaran rumah teman-teman. Ini enak banget nasi gorengnya, baru matang, spesial pakai telur, terus makannya pakai kerupuk, nggak usah terlalu banyak, yang penting cukup untuk sarapan pagi hari ini. Terus nontonnya di depan televisi sambil nontonin berita update apa terbaru hari ini, sambil nontonin konten kreator yang lain bikin YouTube, cari referensi angle kamera ataupun bahan-bahan untuk konten YouTube berikutnya. Pokoknya ini sarapan sambil nonton pokoknya. Ya udah, Mang Ucup sarapan dulu ya. Dikit-dikit nasi goreng sambil cari referensi, sambil cari bahasa untuk ngedit untuk vlog roti yang udah ada di file di handphone tapi belum diedit. Kita sarapan dulu ya teman-teman. Oke, balik lagi ke konten berikutnya nih. Konten si Cece yang waktu itu bikin roti teman-teman. Top roti rumahan. Sampai belibet ngomongnya nih. Abis sarapan langsung ngedit konten roti. Kalau misalnya teman-teman cari resepnya udah banyak bertebaran di YouTube. Banyak konten kreator yang bikin roti kayak gini. Jadi teman-teman langsung aja ke channel mereka. Karena ini Mang Ucup nggak mendetail untuk bahannya. Tapi lebih ngontenin kegiatan yang ada di dapur ngapain aja nih teman-teman. Cece lagi kreatif banget, lagi rajin banget pengen nyobain bikin roti setelah dia lihat YouTuber lain juga bikin. Jadi istilahnya sih recreate atau recook di dapur ngapain aja untuk cemal-cemil sambil nonton televisi ataupun sambil ngopi ataupun ngeteh. Ini kayak gini nih teman-teman. Musim penghujan di beberapa daerah udah mulai turun ya, tapi di Jaksel masih awet, masih panas, masih berpolusi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di Jaksel keluar rumah jangan lupa maskernya, jaga diri lebih baik. Ini rotinya udah kita bagi-bagi, adonannya udah siap dibentuk nih teman-teman. Lumayan lah kalau misalnya untuk cemal-cemil ini pas banget nih. Cece bikin 2 tipe bentuk teman-teman. Ada yang bentuknya itu kayak bolu ya, yang melingkar, sama yang bentuk roti pada umumnya.
Kita liatin aja gimana dia berproses bikinnya nih. Kayak gini ternyata dimasukin coklat teman-teman. Terus digulung dan nanti akan disimpan di loyang. Gitu sih katanya teman-teman. Instruksi dari si Cece gimana biar Mang Ucup ngedabingnya. Maklumlah nggak ikut bikin konten tapi diceritain gimana prosesnya. Jadi Mang Ucup tugas untuk menarasikan, mendaber biar teman-teman bisa ngikutin cerita konten vlog ini. Ke langkah selanjutnya ini nggak tahu diapain, diolesin apa, mungkin diolesin margarin ataupun putih telur ataupun kuning telur, nggak tahu lah, pokoknya ini diolesin apa. Teman-teman mungkin tahu sendiri, cari di YouTube resep-resep kayak gini. Habis itu ternyata ditutup lagi teman-teman, biar si adonannya itu lebih apa ya istilahnya, berkembang ataupun mengembang. Dan ini adalah yang bentuk seperti bolu dicetak di loyang bolu yang melingkar teman-teman. Nggak tahu ntar jadinya kayak gimana, kita ikutin aja. Abis adonannya mengembang, setelah beberapa saat dibuka dengan penutup kain. Terus kita kasih topping teman-teman, kasih meses coklat ataupun terserah kalau misalnya teman-teman mau pakai kismis, mau pakai keju parut ataupun lainnya boleh teman-teman. Terus dipanggang menggunakan oven tangkring yang ada di dapur, ngapain aja. Terus di ovennya pun kira-kira ya 45 menit, pokoknya teman-teman cek-cek sendiri aja ntar kayak gimana hasilnya. Ini udah selesai, kita lihat angkat gimana bentuk rotinya, apakah udah matang ataupun belum. Kalau misalnya udah matang kita angkat, kalau belum ya masih disimpan terus. Lanjut ke yang bentuk melingkar kayak bolu ini teman-teman. Ini ternyata kalau udah mengembang itu emang bakal ngisi semua lingkaran loyangnya. Jadi bentuknya itu kayak bolu teman-teman. Kita masukin juga, kita panggang selama 40 atau 50 menit terserah lah. Pokoknya teman-teman bisa pantau ntar apakah udah matang atau belum. Ini bentuknya nih kalau udah matang kayak gini ternyata. Siap kita balikin, kita keluarin dari loyang dan nanti kita iris-iris, kita lihat tekstur dan tingkat kematangan yang ada di dalamnya. Dan ini adalah roti yang udah kita keluarin dari loyang. Kita diamkan sejenak biar agak mendingin suhunya. Ntar kita iris, kita lihat dalemannya kayak gimana teman-teman. Jadi nggak usah selalu harus beli, kalau roti itu bisa kita bikin kalau misalnya ada waktu ataupun kemauan untuk bikin. Nggak apa-apa, ini lumayan buat cemal-cemil. Dan kita pantau nih yang udah kita, apa istilahnya, kita panggang yang bentuk bolu ini. Roti yang bentuk melingkar kayak gini istilahnya ya. Kita angkat karena udah matang, ntar kita keluarin dari loyangnya. Setelah dingin baru kita iris dan kita lihat dalemannya kayak gimana teman-teman. Dan akhirnya dua jenis bentuk roti kayak gini udah selesai teman-teman. Kita iris dulu, kita akan lihat gimana tingkat kematangan dalemannya ya. Apakah pas ataukah kurang. Ternyata ini pas banget teman-teman. Teksturnya juga kelihatan banget nih, fluffy banget. Dan yang versi kotak ini juga kita akan lihat nih gimana tingkat kematangan dalemannya teman-teman. Apakah sama yang bentuk bunga tadi ataupun bolu tadi. Kita lihat ya. Kita iris-iris dulu karena pengen kita cemal-cemil sambil nonton TV bareng kopi ataupun teh tawar panas. Nih teman-teman, tingkat roti yang udah matang tadi nih. Lumayan, ini enak banget, keras banget. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di konten Ngapain Aja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.